Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Semoga semangat kita tetap semangat pagi. Anak-anak, marilah kita melanjutkan pembahasan materi hitungan kimia tentang hitungan kimia berdasarkan reaksi setara. Di dalam membahas hitungan kimia berdasarkan reaksi setara, kita harus berpedoman pada konsep utama dalam hitungan kimia, yaitu perbandingan koefisien menunjukkan perbandingan mol zat-zat yang tepat bereaksi maupun yang terbentuk. Untuk reaksi yang berwujud gas, perbandingan koefisien menunjukkan perbandingan mol, perbandingan volume, atau perbandingan jumlah molekul zat-zat yang tepat bereaksi maupun yang terbentuk. Untuk memudahkan dalam menyelesaikan perhitungan kimia yang berhubungan dengan persamaan reaksi, jika zat-zat yang diketahui maupun yang ditanyakan tidak dalam bentuk mol dapat mengikuti beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu mengubah massa dalam bentuk gram atau dalam bentuk volume zat yang diketahui menjadi mol. Jadi, apapun yang diketahui dalam bentuk gram atau liter harus dirubah dulu menjadi mol. Yang kedua, menuliskan persamaan reaksi dan menyetarakannya. Yang ketiga, menentukan jumlah mol zat yang ditanyakan dengan menggunakan perbandingan koefisien reaksi. Jadi untuk menentukan perbandingan mol itu dengan melihat perbandingan koefisien reaksi, karena kita berprinsip pada perbandingan koefisien menunjukkan perbandingan mol zat-zat yang tepat bereaksi maupun yang terbentuk. Langkah yang keempat, mengubah mol zat yang diperoleh berdasarkan langkah 3 menjadi massa atau volume atau sesuai dengan pertanyaan. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti contoh soal sebagai berikut. Diketahui reaksi logam aluminium bereaksi dengan larutan HCl menghasilkan larutan AlCl3 dan gas H2. Bila larutan HCl yang direaksikan 3 mol, maka tentukan jumlah mol zat-zat dalam reaksi tersebut. Untuk menyelesaikan soal tersebut, pertama, kita harus menuliskan mol zat yang diketahui. Akan tetapi di soal ini, zat yang diketahui sudah dalam bentuk mol, berarti langsung kita lanjutkan langkah kedua, yaitu menuliskan persamaan reaksi. Nah, jangan lupa reaksi ini disetarakan. Nah, karena ini sudah disetarakan, maka kita cek dulu sudah benar setara atau belum. Al-nya 2, Al-nya 2, hanya 6, hanya 6, Cl-nya 6, ini Cl-nya juga 6, berarti sudah setara. Kemudian kita tuliskan perbandingan koefisien. Kita lanjutkan contoh soal nomor 2. Pada pemanasan 20,2 gram kristal KNO3, MR-nya 101, menghasilkan kristal KNO2 dan sejumlah gas O2. Pertanyaannya, hitung massa KNO2 yang dihasilkan. Yang B, hitung volume gas O2 yang dihasilkan pada keadaan standar. Langkah menyelesaikannya tetap sama, yaitu langkah pertama, kita hitung molnya zat yang diketahui. Di sini zat diketahuinya kan dalam bentuk gram. Berarti langkah pertama kita menghitung molnya dulu. Jadi jumlah mol KNO3, kalian harus tetap ingat
rumusnya mol itu bagaimana? Yaitu mol sama dengan massa per mR. Massanya KNO3 ini 20,2. MR-nya 101. Jadi ini ketemu 0,2 mol. Kemudian langkah kedua, tulis reaksi. Nah, di sini belum ada reaksinya. Nah, untuk menuliskan reaksi ini, perhatikan kalimatnya. Pada pemanasan sekian gram kristal KNO3, berarti KNO3 dipanaskan. Nah, kalian harus tahu bahwa reaksi pemanasan itu apa. Berarti harus tahu bedanya pemanasan dan pembakaran. Kalau pembakaran itu direaksikan dengan oksigen, tetapi kalau pemanasan tidak bereaksi dengan oksigen. Berarti kalau kristal KNO3 dipanaskan menghasilkan kristal KNO2, jadi langsung reaksinya KNO3 menjadi KNO2 dan sejumlah gas O2 plus gas O2. Nah, jangan lupa fasanya. Kristal berarti es. Ini juga kristal berarti wujudnya es padat. Gas O2 berarti gas G. Nah, kemudian jangan lupa disetarakan. Kita lihat ini, kalau ini belum ada, ini O-nya kan 3. Di sini kan berapa di sini? Ini 2 tambah 4. Nah, berarti disetarakan kalau ini 2, berarti ini O-nya 6. Nah, kalau ini ada angka 2, berarti ini O-nya 4 ditambah 2, 6. Nah, sekarang K-nya 2, K-nya 2, N-nya 2, ini N-nya juga 2, berarti sudah setara. Kemudian kita tulis perbandingan koefisiennya, 2 banding 2 banding 1. Nah, mol yang telah kita hitung berarti mol zat yang diketahui kita tulis pada baris mol zat dalam reaksi. Berarti KNO3-nya sebanyak 0,2 mol. Nah, yang ditanyakan, berapa massa KNO2 yang dihasilkan? Berarti harus mencari dulu molnya KNO2. Hitung volume gas O2 yang dihasilkan berarti harus menghitung mol O2. Nah, seperti tadi, untuk menghitung mol zat yang ditanyakan menggunakan rumus ini, menggunakan perbandingan koefisien. Nah, kalau koefisiennya sama, ini 2 per 2 kan 1, atau langsung saja ditulis kalau sama berarti molnya sama juga boleh. Nah, jadi ini molnya 2 per 2 kali 0,2 atau langsung 0,2. Kalau yang ini berarti koefisiennya 1, ini 2, berarti 1 per 2 kali ini. Jadi ketemu 1 per 2 kali 0,2. Nah, ini kita hitung sekalian boleh. Ini 0,2, ini ketemu 0,1. Nah, kemudian menjawab pertanyaan A. Massa KNO2 yang dihasilkan. Nah, ini yang diketemukan kan masih dalam bentuk mol. Nah, untuk menghitung massa, nah kalian harus tetap ingat rumus di konsep mol, yaitu massa sama dengan mol kali MR. Molnya ini, MR-nya dihitung, ini sudah diketahui. AR-nya, nah sekarang K itu 39, N itu 14, berarti 53, kemudian ditambah O-nya 232. Molnya 0,2, ini ketemu 85, berarti 0,2 kali 85 ketemu 17 gram. Kemudian pertanyaan yang B, volume O2 yang dihasilkan pada keadaan standar. Nah, kalau menghitung volume, ini keadaannya harus ditulis ya. Jadi volume gas O2 yang dihasilkan pada keadaan standar atau STP, nah kalian harus tetap ingat rumusnya menghitung volume pada keadaan standar, yaitu volume sama dengan mol kali Vm. Nah, molnya kita ambil dari sini. Ya, ini 0,1, Vm itu 22,4. Jadi 0,1 kali 22,4 ketemu 2,24 liter. Jadi demikian anak-anak cara menyelesaikan
hitungan kimia berdasarkan reaksi setara. Untuk lebih jelasnya lagi, kita lanjutkan contoh soal yang lain. Contoh soal nomor 3. Logam X seberat 2,7 gram direaksikan dengan asam sulfat, rumusnya H2SO4, sesuai reaksi ini. Ternyata pada keadaan standar dihasilkan 3,36 liter gas H2. Tentukan AR logam X. Nah, untuk soal seperti ini, supaya lebih jelasnya, kita tulis dulu apa yang diketahui. Nah, ini berarti 2,7 gram itu massa logam X. Kemudian, diketahui pula volume gas H2 pada STP. Nah, ini kita hitung molnya. Nah, menghitung jumlah mol H2 pada STP, yaitu V per Vm, karena volume sama dengan mol kali Vm. 3,36 dibagi 2,4 ketemu 0,15 mol. Nah, langkah berikutnya kita tulis persamaan reaksinya. 2X plus 6HCl menghasilkan 2XCl plus H2. Kita cek dulu sudah setara atau belum. X-nya 2, ini X-nya 2. H-nya 6, ini H-nya 6. Cl-nya 6, ini Cl-nya 6. Kemudian kita tuliskan perbandingan koefisiennya. 2, ini 2 dibanding 3. Ini kita tulis cuma X dan H2 saja karena yang ditanyakan berhubungan dengan X. Nah, kemudian mol zat dalam reaksi. Jadi mol yang diketahui yaitu molnya H2. Molnya H2 yaitu 0,15 mol. Berarti kita menentukan molnya X. Koefisiennya 2 banding 3. Berarti ini cara menghitungnya 2 per 3 kali 0,15. Nah, setelah dihitung ketemu 0,1 mol. Nah, di sini X-nya itu sudah tahu molnya 0,1 mol dan tahu masanya. Massa logam X itu 2,7 gram. Nah, yang ditanyakan adalah AR. Nah, kita harus tetap ingat, untuk menghitung AR harus tetap ingat rumus massa. Massa sama dengan mol kali AR. Jadi massa unsur sama dengan mol kali AR. Berarti kalau menghitung AR, jadi menghitung AR logam X sama dengan massa dibagi mol. Massanya ini 2,7, molnya ini 0,1, jadi ketemu AR logam X ketemu 27. Contoh soal nomor 4. Karbit mengandung 36,4% kalsium fosfida, rumusnya Ca3B2, direaksikan dengan air sesuai reaksi ini. Jika pada suhu 27 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer menghasilkan 4,92 liter gas fosfin pH 3, berapa massa karbit yang harus disediakan? Dari soal ini sudah soal pengembangan. Ini diketahui prosentasenya, kemudian diketahui volume pada suhu 27, tekanan 1 atmosfer. Berarti kalau tidak 0 derajat Celcius berarti ini volume pada keadaan tidak standar. Nah, jadi langkah pertama tetap menghitung dari yang diketahui ini dirubah menjadi mol. Jadi ini diketahui kan volume gas fosfin, tapi volume pada keadaan tidak standar. Makanya ini dirubah menjadi mol dahulu. Jadi kita menggunakan rumus PV sama dengan nRT. Nah, kalau menghitung mol berarti N sama dengan, nah kita rubah dulu
suhunya. Karena tadi rumusnya PV sama dengan nRT, berarti T-nya besar, berarti harus Kelvin, berarti ini suhunya 27 derajat Celcius, dirubah menjadi Kelvin, yaitu ketemu 300 Kelvin. Nah, langkah berikutnya, berdasarkan rumus PV sama dengan nRT, kita menghitung mol. Molnya gas fosfin, yaitu PV per RT. P-nya tekanannya 1. Volumenya 4,92. R-nya 0,082, T-nya ketemu 300. Setelah dihitung ketemu 0,2 mol. Kemudian reaksi yang diketahui ini kita tulis di bawahnya. Nah, untuk reaksi ini nampaknya belum setara, maka kita setarakan. Nah, ini Ca-nya 3, berarti ini harus ada koefisien 3. Ini P-nya 2, nah ini berarti P-nya harus dikalikan 2. Kemudian menghitung ini hanya berapa ini? Hanya 2 kali 3, 6. Ini 3 kali 2, 6. Berarti 12. Berarti ini harus 6. Ini juga 12. Sekarang O-nya 6. Kita cek O-nya. O-nya ini kali 2 kali 3, 6. Berarti sudah setara. Kita tulis perbandingan koefisiennya. Nah, yang diketahui kan molnya pH 3. Yang ditanyakan adalah karbit. Nah, karbit itu mengandung kalsium fosfida, Ca3P2. Berarti ini yang kita tuliskan. Yang lainnya tidak dituliskan, nggak apa-apa. Nah, jadi koefisiennya Ca3P2 dan koefisiennya pH 3. Kemudian, mol yang sudah kita hitung tadi ditulis pada baris mol zat dalam reaksi ini. Fosfinnya itu 0,2. Berarti molnya Ca3P2 kalsium fosfidanya itu berapa? Nah, kita lihat perbandingan koefisiennya, berarti di sini 1/2 kali 0,2. Atau langsung aja, kalau ini 2, ini 1, kalau ini 0,2, ini 0,1. Kalau dihitung 1/2 kali 0,2, hasilnya ya 0,1. Nah, kemudian, kita bisa menghitung massa Ca3P2 yang bereaksi. Massa itu rumusnya mol kali Mr. Nah, sekarang kita hitung molnya 0,1, Mr-nya di sini diketahui 182, berarti ketemu 18,2 gram. Nah, massa kalsium fosfida ini terdapat dalam karbit. Nah, kadar kalsium fosfida itu 36,4%. Berarti massa karbitnya berapa? Berarti massa karbitnya ya 100%. Nah, jadi untuk menghitung massa karbit yaitu ya 100% per prosentase ini kalsium fosfid ini dikalikan massanya ini. Jadi 100% per ini kali ini. Nah, setelah kita hitung ini prosesnya hilang, ini bisa disederhanakan, ini 1, ini 2. Jadi ketemu 50 gram. Demikian anak-anak untuk hitungan kimia berdasarkan reaksi setara. Kita lanjutkan pada pembahasan bereaksi pembatas. Saya akhiri dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.